Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Nurfitria Ulfa, peserta Latsar CPNS tahun ajaran 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resum materi Smart ASN. Smart ASN adalah aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi, karakter, dan daya saing global, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama di era digital yang serba cepat ini. Percepatan transformasi digital memang dimulai dari masa pandemi COVID, karena pada saat itu mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi digital untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kompetensi literasi digital itu ada 4, ada digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethic. Nah, literasi digital ini banyak menekankan pada kecakapan atau kemampuan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Intinya, bagaimana cara kita sebagai pengguna media digital itu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan terhadap media atau informasi tersebut agar menjadikannya sesuatu yang produktif. Nah, seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus, itu tidak hanya mengetahui apa itu transformasi digital atau bagaimana cara mengoperasikan alat atau media digital, melainkan juga mampu menggunakan media digital itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi, tidak hanya dilihat dari digital skill, tapi juga dilihat budaya menggunakan digital tersebut atau digital culture, adanya etika menggunakan media digital atau digital etik, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Nah, di sini ada pengertian kemampuan-kemampuan tadi. Yang pertama, digital skill, yaitu mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras atau piranti lunak, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini contohnya adalah skill mengoperasikan laptop, mengoperasikan handphone, kemudian membuka aplikasi dalam laptop, mengetahui apa saja aplikasi untuk menggunakan internet untuk membuat suatu dokumen seperti itu. Kemudian yang kedua digital culture, yaitu membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, dan memeriksa. Nah, digital culture sendiri ini contohnya adalah ketika kita menggunakan media digital untuk menunjukkan hal-hal positif yang terutama dalam wawasan kebangsaan dan bela negara, atau kita menunjukkan bahwa kita tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika menggunakan media digital tersebut. Contohnya dengan tidak menggunakan media digital menjadi alat untuk menyebar hoaks, untuk menyebar kebohongan, seperti itu. Atau untuk menyebarkan kebencian terhadap suatu suku, seperti itu. Jadi tetap kita membangun budaya Indonesia di dalam penggunaan media digital tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu digital etik. Di sini adalah kemampuan untuk merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, dan menyesuaikan diri. Nah, ketika kita melakukan sesuatu secara digital, sama saja dengan kita berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Jadi harus ada etika yang berlaku di situ. Kita harus tetap memperhatikan dasar-dasar etika saat menggunakan media digital. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran tentang perlindungan data pribadi, keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Di sini artinya ketika kita menggunakan media digital yang teknologinya sangat banyak sekali, contohnya mungkin ada aplikasi banyak sekali. Nah, kita harus menyadari bahwa keamanan terhadap privasi kita sangat penting, apalagi sebagai ASN atau aparatur sipil negara, banyak sekali eh, hal-hal yang memang harus disaring ketika kita akan membagikannya kepada media internet misalnya. Jadi banyak sekali yang harus diperhatikan, terutama keamanan seperti penggunaan password, kemudian keamanan dalam mungkin dalam beberapa aplikasi seperti mobile banking dan sebagainya, kita harus membuat PIN, membuat password agar data atau apapun itu yang kita gunakan dalam media lebih aman dan privasi kita pun akan terjaga. Terutama juga nanti rahasia instansi, rahasia negara juga harus kita jaga di sini. Nah, untuk etika berinternet atau netiquette, jadi memang ada dua perbedaan ya antara etika dan etiket. Kalau etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, sedangkan etiket didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain dalam masyarakat. Jadi, etiket itu berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sedangkan etika itu berlaku meskipun individu itu sendirian melakukan sesuatu. Nah, hal lain yang membedakan adalah ketika etika itu pasti tertulis, misal kode etik jurnalistik, sedangkan etiket itu tidak tertulis, lebih ke konvensi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, tadi netiquette itu kan etika dalam berinternet ya. Jadi internet itu memang hadir sebagai pisau bermata dua, dapat memberikan manfaat positif sekaligus negatif. Sehingga diperlukan pengetahuan serta kedewasaan dan tadi kode etiknya. Nah, informasi yang hadir di internet itu juga semakin terbuka, baik kontennya itu positif atau negatif, sehingga kita itu harus memiliki tata krama dalam menggunakan internet. Hal yang paling mendasar adalah interaksi apapun yang kita lakukan di dalam media internet sama dengan interaksi kita dengan manusia secara langsung. Jadi bukan hanya sekedar tulisan saja atau eh, apa gambar saja, tapi kita harus memperlakukan hal tersebut adalah seperti kita berbicara dengan manusia secara langsung. Di sini bisa dibaca sendiri ya etika berinternet dan etiket berinternet. Jadi intinya etika dan etiket ini harus kita patuhi agar media yang kita gunakan sebagai eh, alat bantu dalam bekerja nanti saat menjadi ASN itu tidak menjadi bumerang bagi kita gitu. Jadi tidak menjadi uh, bumerang yang akan menurunkan integritas kita di hadapan publik gitu. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.